Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Ibu Niwayan Dewi Susanti, di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang analis bauran pemasaran, analis SWOT, dan STP. Berikut tugas kelompok kami. Gambaran umum objek penelitian PT Telkom Indonesia, IndiHome. IndiHome merupakan program triple play dari PT Telekomunikasi Indonesia yang meliputi Internet on Fiber atau High Speed Internet, phone, dan Interactive TV atau UCTV kabel. Internet on Fiber, layanan internet super cepat menggunakan fiber optik dari Telkom Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu internet cepat, fiber optik mampu mentransfer data bandwidth hingga ratusan Mbps jauh lebih cepat dibandingkan kabel coax dan copper. Internet stabil, kecepatan fiber optik jauh lebih stabil dibandingkan coax atau copper pada saat dilakukan sharing atau akses internet secara bersamaan. Berikut adalah identifikasi company profile yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Rahma Syadila. Silakan untuk presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi company profile dari perusahaan PT Telkom Indonesia atau IndiHome. Indonesia Digital Home atau yang biasa disingkat IndiHome adalah salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia berupa paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, telepon rumah, voice, internet on fiber atau high speed internet dan layanan televisi interaksi. Karena penawaran inilah Telkom memberi label IndiHome sebagai 3 layanan dalam satu paket atau 3-in-1. Karena selain internet, pelanggan juga mendapatkan tayangan TV berbayar atau saluran telepon. IndiHome resmi diluncurkan pada tahun 2015. IndiHome juga merupakan salah satu program dari proyek utama Telkom. Indonesia Digital Network 2015, dalam penyelenggaraannya, Telkom menggandeng sejumlah pengembang teknologi telekomunikasi untuk membangun rumah berkonsep digital. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan visi misi PT Telkom Indonesia. IndiHome yang pertama visinya yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telecommunication, information, media, edutainment, dan service di kawasan regional. Misinya itu menyediakan layanan Times yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif, menjadi model pengelolaan kooperasi terbaik di Indonesia. Terus juga visi misi ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tujuan perusahaan mencakup jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang pertama itu menjadi pusat keunggulan. Yang kedua, menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio, lalu percepatan implementasi broadband melalui layanan convergent, terus pengelolaan portofolio nirkabel, lalu mengintegritaskan solusi ekosistem Telkom Group. Lalu di sini ada mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Terus juga mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Terus juga saya akan menjelaskan budaya atau value perusahaan. Setiap badan usaha milik negara BUMN wajib menerapkan nilai-nilai utama yang disebut akhlak. Didefinisikan sebagai nilai-nilai amanah,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang mendasari perilaku insan BUMN. Maka dalam rangka menjawab arahan tersebut dan sejalan dengan corporate strategi skenario Telkom 2021 sampai 2025 yang mengamanatkan perusahaan untuk melakukan elegant ways of working under digital age. Telkom Group sebagai salah satu BUMN tentunya berkomitmen untuk menerapkan core values akhlak. Salah satu bentuk komitmen Telkom Group dalam menerapkan core values akhlak adalah dengan dilakukannya ikrar dan komitmen oleh seluruh direksi Telkom Group untuk menjalankan akhlak dan menjadi role model bagi penerapannya pada saat rapat pimpinan Telkom Group pada tanggal 23 Juli 2020 yang lalu. Ikrar dan komitmen ini juga diikuti oleh seluruh karyawan Telkom Group. Selanjutnya, perusahaan juga mengeluarkan peraturan Direktur Human Capital Management terkait penerapan core values akhlak di Telkom Group. Baik, Lalu terima kasih untuk presentasinya, Rahma. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Maurel. Baik. Silakan Maurel untuk presentasinya. Baik, terima kasih Kak Radit. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dari PT Telkom IndiHome. Yang pertama ada divisi Customer Service, Modern Channel, Service Support, SPF, Plaza, Direct Channel, sama Customer Care. Ya, selanjutnya di sini ada identifikasi bauran pemasaran atau marketing mix 7P. Yang pertama, marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing mix atau juga dikenal dengan istilah bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar. Ya, selanjutnya di sini ada identifikasi strategi pemasaran. Yang pertama ada analisis SWOT dari PT Telkom Indonesia atau IndiHome. Di sini kita menjelaskan strength-nya. Yang pertama, Telkom dapat dengan mudah melakukan investasi peralatan telekomunikasi yang mahal. Yang kedua, mereka juga memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup segenap wilayah tanah air sehingga memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Yang ketiga, memiliki saluran customer service yang cukup lengkap melalui telepon, sosial media, dan juga aplikasi pada peralatan Android dan iOS. Tentu saja tersedia 24 jam. Selain deretan produk utama atau triple play. Yang keempat, berbagai layanan tambah yang dapat pelanggan pesan sesuai permintaan seperti seamless wireless dan juga smart home. Yang kelima, IndiHome juga meraih penghargaan dalam Indonesia Best Brand Award 2016 yang diselenggarakan oleh SWA, Metro TV, dan Mars Research. Seperti spesialis, IndiHome menjadi merek terbaik kategori internet broadband dengan brand value di tahun 2016. Ya. Sebesar di tahun 2016 sebesar 46,6 top of mind advertising sebagai iklan yang paling diinginkan konsumen. 44,2 top of mind brand mereka yang paling diinginkan konsumen. Sebesar 39,1 brand share dengan merek yang paling sering digunakan konsumen 3 bulan terakhir sebesar 34,7 dan tingkat kepuasan konsumen sebesar 84,4 dari 100. Selanjutnya, weakness. Yang pertama, masih banyak keluhan pelanggan terkait pembayaran, gangguan, konten, dan lain-lain. Yang kedua, produk hanya dapat dibeli secara paket dan tidak bisa beli satuan. Yang ketiga, pelanggan sering kaget dengan perubahan tiba-tiba yang ada dan hal ini kadang
tidak disosialisasikan. Yang keempat, kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih harus ditingkatkan. Yang kelima, jaringan IndiHome khususnya jaringan akses kabel yang dapat menghadapi potensi ancaman keamanan seperti pencurian dan atau validalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Baik, terima kasih Maurel untuk presentasinya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Peluang atau opportunity. 1. Permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial. Kedua, jumlah penduduk Indonesia yang besar dan baru sedikit yang telah memiliki akses broadband internet. Tentu merupakan peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis layanan IndiHome. Ancaman atau threat. Masyarakat semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Internet rumah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Para kompetitor atau provider lain dengan kecepatan internet yang sama berani memberikan harga paket internet yang lebih murah dibandingkan dengan yang diberikan oleh IndiHome sendiri. Kemudian analisis STP atau segmenting, targeting, dan position. Analisis STP di sini adalah segmentingnya berupa segmen pasar IndiHome dapat dibedakan berdasarkan beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel geografi. Daerah perkotaan merupakan target utama pemasaran produk IndiHome karena koneksi atau jaringan yang mudah dijangkau saat melakukan pemasangan IndiHome atau pemasangan sambungan baru. Lain halnya untuk daerah pedesaan, pegunungan, dan daerah pesisir yang terbatas untuk pemasangan IndiHome karena terkendala minimnya jaringan kabel fiber optik. Yang kedua, variabel demografi. Pemasaran produk IndiHome tidak membatasi dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ataupun jumlah anggota keluarga, dikarenakan produk IndiHome dapat digunakan untuk berbagai jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Tidak ada batasan untuk berapapun jumlah anggota keluarga, antara keluarga besar maupun keluarga kecil dengan usia berapapun, dan tidak pula membatasi dengan seberapa tinggi pendidikan yang ditempuh oleh pelanggan produk IndiHome tersebut. Yang ketiga adalah variabel psikografis. Telkom menawarkan produk IndiHome yang sesuai dengan kelas sosial. Kelas sosial dibedakan menjadi 3, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Kelas sosial atas seperti rumah sakit, sekolahan atau universitas, polres atau polsek, instansi pemerintahan, pabrik atau perusahaan tersebut menggunakan paket IndiHome dengan kuota yang besar. Sedangkan kelas menengah seperti kafe, retail, counter, kantor kecil tersebut cenderung menggunakan paket IndiHome dengan kuota yang sedang. Sedangkan kelas bawah seperti perumahan atau rumah cenderung menggunakan paket IndiHome dengan kuota kecil karena kebutuhan yang tidak terlalu besar. Kemudian targeting. Targetnya di sini Telkom memilih satu segmen pasar sebagai target pasar dengan menggunakan pola pemilihan pasar sasaran sebagai berikut. Yang pertama adalah spesialisasi selektif. Telkom lebih fokus kepada satu tempat dengan menawarkan promo paket IndiHome khusus subsidi. Perusahaan juga akan lebih fokus kepada tempat tersebut dalam melakukan promosi maupun strategi yang dapat menarik perhatian masyarakat. Yang kedua adalah spesialisasi produk. Pada pasar sasaran menggunakan target spesialisasi produk, karena Telkom ingin lebih fokus menghasilkan produk yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan pelanggan, memuaskan pelanggan, dan dengan harga yang terjangkau, serta mampu bersaing dan lebih unggul dalam persaingan pasar. Dalam menetapkan target pasar atau pasar sasaran, Telkom juga menggunakan strategi kesatuan pasar, yaitu memproduksi satu macam produk untuk semua konsumen. Berdasarkan hasil observasi dan ringkasan di atas menunjukkan bahwa target pasar untuk produk IndiHome adalah terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Bagian yang membedakan hanyalah besaran paket IndiHome dalam setiap paket. Hal ini dipengaruhi oleh penghasilan serta kebutuhan. Kemudian positioning atau penempatan merupakan tindakan merancang produk pemasaran agar memberikan kesan tertentu di hati pelanggan. Telkom memposisikan IndiHome menjadi produk yang selalu dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan sekunder.
yaitu sebagai hiburan dan memiliki kegunaan yang memudahkan dalam pekerjaan ataupun aktivitas. Adanya slogan saatnya beralih ke fiber, ini merupakan strategi Telkom dalam menempatkan produk IndiHome agar mudah diingat masyarakat. Maksud dari slogan tersebut diharapkan agar masyarakat yang memakai CD atau kabel tembaga beralih menggunakan IndiHome yang notabene-nya 100% fiber. Kemudian ada implementasi strategi marketing. Strategi pemasaran atau marketing, paket TV, paket telepon, pemasaran produk IndiHome. Pemasaran produk IndiHome saat ini dilakukan dengan membundle atau memaketkan produknya dari beberapa gabungan layanan, yaitu internet, IPTV, dan telepon atau triple play. Di sini, produk IndiHome dibangun berdasarkan kerangka strategi more for less, di mana pelanggan mendapatkan keuntungan lebih dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan biaya layanan satuan atau tanpa dibundle dan tanpa paket. IndiHome juga menawarkan paket-paket tambahan yang sangat menarik bagi para konsumennya, mulai dari layanan musik, seamless, wireless, dan smart home. Dari segi promosi untuk produk IndiHome sendiri dilakukan dengan cara memasang iklan penjualan dari pintu ke pintu, diskusi terbuka, pemeran demo produk, dan juga melakukan sosial media. Berikut akan dipresentasikan selanjutnya oleh Rahma. Silakan Rahma untuk presentasinya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, 1. Telkom menggunakan strategi segmenting, targeting, dan positioning dalam memasarkan produk IndiHome. Kedua, target pasar atau targeting produk IndiHome terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas atas, menengah, dan bawah. Pembagian tersebut hanya membedakan besaran paket IndiHome dalam setiap paket. Hal ini dipengaruhi oleh penghasilan serta kebutuhan. Yang ketiga, memposisikan IndiHome menjadi produk yang selalu dibutuhkan masyarakat sebagai kebutuhan sekunder, di mana produk IndiHome memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan ataupun aktivitas. Selain itu, IndiHome juga berfungsi sebagai media hiburan dalam keluarga maupun masyarakat. Keempat, kendala dalam penerapan segmenting, targeting, dan positioning produk IndiHome antara lain yaitu produk IndiHome sulit menyasar kalangan bawah, minimnya informasi di masyarakat mengenai IndiHome, serta jangkauan dari jaringan kabel fiber optik yang masih terbatas. Lalu saran, saya akan menjelaskan. Yang pertama, memasarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, terutama untuk kalangan bawah. Yang kedua, berupaya untuk lebih memperkenalkan produk IndiHome ke daerah yang minim atau belum mengetahui informasi tentang produk IndiHome. Lalu yang ketiga, mengadakan kegiatan yang yang menggandeng masyarakat secara langsung sekaligus mempromosikan produk IndiHome. Yang keempat, melakukan pengembangan jaringan kabel fiber optik sehingga seluruh daerah dapat terjangkau jaringan. Ya, baik, terima kasih untuk presentasinya, Rahma. Iya, Karit, sama-sama. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber dari jurnal ataupun web yang kita kutip untuk tugas kelompok kita ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Niwayan Dewi Susanti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke, udah aku stop recordnya. Oke. Aduh, panik banget, Kak. Aku kayak nggak buka apa-apa. Terus tiba-tiba